bertanya pada kalian, siapa yang di sini pernah memimpin rapat? Tunjuk tangan, masa nggak pernah? Kalian kan pasti sudah pernah join organisasi. Mungkin Mbak Lutfi kan sebagai ketua OSIS ya di sekolah ini. Bagaimana pengalamannya? Pas memimpin rapat itu ya Bu? Nggih. Pengalaman rasanya berarti ya? Iya. Rasanya kalau memimpin rapat itu bisa senang, kemudian lebih merasa oh kalau diperhatikan itu senang, terus kalau di apa itu tidak diperhatikan itu merasa kurang baik, berarti cara saya memimpin rapat, terus keputusan-keputusan jadi lebih susah mengambil keputusan aja sih. Berarti suasana rapat itu sangat menentukan hasil dari keputusannya ya. Iya. Berarti kalau semisal suasana rapatnya jelek, nanti keputusannya juga berpengaruh. Iya. Baik, berarti dalam hal komunikasi juga harus diperhatikan ya di rapat itu. Baik, sebelum masuk ke materi, silahkan kalian mengerjakan pretest terlebih dahulu. Bisa di-scan atau tidak? Bisa. Sambil menunggu yang lain, langsung saya mulai ya. Beri tepuk tangan kepada kelas teman kita. Baik, berarti tadi hasilnya nilai kelas 100%, kalian memahami semua ya maksud dari pretest tadi. Pertanyaannya bisa dibaca? Bisa. Baik, langsung saja masuk materi mengenai pengertian rapat. Rapat adalah kegiatan pertemuan dua orang atau lebih yang dilakukan secara terencana yang membahas suatu masalah, menyampaikan informasi, mengambil keputusan, dan juga mencapai kesepakatan bersama dari organisasi atau kelompok. Jadi intinya rapat itu adalah wadah untuk mempertemukan dua orang di mana mereka menyampaikan pendapat satu sama lain untuk mencapai keputusan bersama. Baik, selanjutnya tujuan dari rapat. Tujuan dari rapat di sini ada 4. Yang pertama itu adalah bertukar informasi. Bertukar informasi ini harus ada hubungannya sama perusahaan ya. Baik dari eksternal maupun dari internal. Misal eksternal itu yang berpengaruh pada perusahaan, misal tren apa yang sedang terjadi hari ini. Lalu yang dari internal itu bisa mungkin permasalahan yang ada di dalam perusahaan, misal wifi di divisi humas sedang bermasalah, nah itu bisa dibahas di rapat. Lalu selanjutnya memecahkan masalah. Pertemuan di rapat itu pasti akan memecahkan masalah. Setelah informasi didapat, akan ada masalah yang dibahas. Lalu masalah itu harus diselesaikan di rapat. Selanjutnya yaitu merencanakan kegiatan. Setelah menemukan masalah, hal apa yang harus kalian lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya yaitu menetapkan keputusan. Setelah membahas kegiatan apa yang harus dilakukan, kalian harus menetapkan keputusan yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Jadi bertukar informasi, memecahkan masalah, merencanakan kegiatan, dan menetapkan keputusan itu berhubungan satu sama lain. Selanjutnya yaitu kita bahas jenis-jenis rapat. Di sini kita membahas 2, yaitu berdasarkan sifatnya dan juga berdasarkan jenisnya. Dari sifatnya ada rapat resmi, rapat tidak resmi, rapat tertutup, dan juga rapat terbuka. Lalu dari jenisnya yaitu rapat offline dan online. Untuk rapat resmi adalah rapat yang memiliki agenda dan aturan yang jelas. Biasanya di rapat resmi itu tuh didokumentasikan secara rinci ya, ada notulannya. Dan contohnya adalah rapat dengan direksi yang membahas kebijakan perusahaan. Rapat dengan direksi itu berarti orang-orang penting yang ada di rapat tersebut. Pemangku kebijakan, CEO itu biasanya
ikut dalam rapat resmi. Maka harus formal. Lalu kemudian rapat tidak resmi. Rapat tidak resmi itu dilakukan secara santai dan juga tanpa prosedur yang ketat seperti rapat resmi tadi. Rapat tidak resmi itu bisa dilakukan dengan diskusi, satu kelompok itu yang mengerjakan proker, misal membahas bagaimana proker, kemajuan prokernya begitu. Jadi hanya 4 orang yang berdiskusi untuk memecahkan satu masalah itu juga bisa disebut sebagai rapat. Contohnya itu diskusi tim kerja untuk beberapa ide proyek seperti tadi. Selanjutnya yaitu rapat tertutup. Rapat tertutup itu rapat yang hanya dihadiri pihak tertentu karena bersifat rahasia. Biasanya ini untuk mengambil keputusan yang sifatnya krusial ya. Jadi harus hanya beberapa orang yang merapatkannya. Contohnya seperti rapat manajemen yang membahas evaluasi kinerja pegawai. Rapat yang membahas manajemen evaluasi pegawai itu tidak mungkin kan semua pegawainya itu ikut rapat. Jadi hanya beberapa atasan yang melakukannya. Selanjutnya adalah rapat terbuka. Rapat terbuka adalah rapat yang dapat diikuti banyak orang atau umum. Contohnya seperti pertemuan politik yang menghadirkan massa banyak. Itu seperti kampanye. Kampanye itu juga bisa disebut sebagai rapat terbuka karena dapat dilihat dan dapat dihadiri oleh banyak orang. Selanjutnya contoh lainnya itu bisa konferensi pers. Konferensi pers itu rapat yang bisa banyak media juga yang meliputnya. Selanjutnya kita ke rapat offline. Untuk rapat offline yaitu rapat yang pertemuan tatap muka langsung, seluruh peserta yang berkumpul di satu tempat. Kelebihan dari rapat offline itu tuh komunikasi lebih efektif karena kita bisa melihat langsung bahasa tubuh dari peserta lainnya. Semisal kita mengeluarkan pendapat lalu ada yang tidak setuju, itu kita bisa lihat reaksi langsung dari mereka. Yang matanya tidak suka dengan kita gitu kan bisa terlihat gitu loh dengan tidak suka dengan pendapat kita. Lalu kemudian pembahasan lebih fokus karena semua peserta hadir di rapat tersebut. Jadi pembahasan itu bisa satu arah, bisa semuanya bisa memperhatikan. Kemudian untuk kekurangannya yaitu membutuhkan tempat dan waktu yang khusus. Tempat dan waktu yang khusus itu di satu tempat dan waktu yang khusus itu tuh kan semua orang itu tidak punya, semua orang itu kan punya jadwal masing-masing. Jadi kalau kita melakukan rapat offline itu harus menyempatkan diri. Kemudian memerlukan biaya operasional. Biaya operasional itu bisa biaya transportasi, juga biaya konsumsi kalau semisal rapat resmi yang berlangsung lama, dan juga lalu selanjutnya adalah rapat online. Rapat online adalah pertemuan virtual yang menggunakan teknologi internet, video, dan juga perangkat digital. Kelebihannya yaitu hemat waktu dan biaya karena tidak perlu datang ke lokasi dan juga tidak perlu menyiapkan konsumsi dan sebagainya. Kemudian lokasinya fleksibel, bisa di rumah, bisa di kafe, bisa di manapun. Kemudian mudah mengundang banyak peserta. Kita tinggal sebarkan linknya saja, kemudian peserta bisa langsung join. Kekurangannya yaitu bergantung pada jaringan internet. Jaringan internet itu kalau kita tidak stabil dan juga lemah itu sangat tidak mungkin untuk dapat melaksanakan rapat online. Lalu interaksinya juga kurang maksimal karena apabila tidak ada yang on cam itu kan seperti ngomong sendiri ya kalau kita rapat online itu. Kemudian potensi gangguan teknis seperti jaringan internet lemah, terus device-nya tidak mendukung, tiba-tiba update sendiri, itu kan tidak kondusif. Baik, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Belum. Tidak ada. Kalau gitu ibu saja yang tanya. Bisakah kalian menjelaskan apa saja sih masalah-masalah yang kalian hadapi saat rapat? Baik, Mbak Alda. Perbedaan pendapat saat diskusi. Perbedaan pendapat lalu
perbedaan pendapat itu bisa menurut kalian lebih baik dijelaskan di rapat online atau rapat offline? Offline. Kenapa? Lebih banyak partisipasinya, jadi Angkat tangan. Baik, Mbak Dila. lebih banyak partisipasinya orang-orangnya, jadi kalau misal pendapatnya kan berbeda, terus mungkin ada namanya itu mufakat gitu, jadi dibahas bareng-bareng gitu buat keputusan Lebih enak gitu. Baik. Baik. Selanjutnya silahkan mengerjakan post test. Bisa di-scan. Post testnya ini bentuknya esai ya, jadi untuk klasemen tidak akan ada klasemen. Saya yakin kalian bisa mengerjakan semuanya. Mengajar klasemen ternyata. Tapi klasemen ini tidak menentukan nilai akhir kalian ya, karena yang menentukan adalah jawaban dari kalian sendiri. Silakan mengerjakan. Akan Ibu akhiri kalau semuanya sudah menjawab ya. Baik, karena keterbatasan waktu silakan dikirim semuanya ya teman-teman. Sepuluh detik lagi saya akhiri. Indira bisa langsung mengirim. Baik. Terima kasih semuanya. Saya yakin semua jawaban kalian itu benar. Untuk klasemen ini, baik. Terima kasih sudah mendengar dan memperhatikan kelas saya. Bisa kalian sebutkan apa yang paling kalian pahami dari pembelajaran yang saya berikan tadi? Kalau tidak ada, Ibu tunjuk untuk memberikan rangkuman pembelajaran Ibu. Mungkin Mbak Lutfi? ya. Bu, jadi rapat itu bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, terus juga termasuk sama. Terus rapat itu bisa dilakukan lebih efektif kalau rapat itu offline. Kemudian ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya bisa memutuskan satu lebih baik, tapi itu dapat menjadi kekurangannya karena bisa nanti memberikan banyak pendapat dan Baik, terima kasih sekali. Bisa beri tepuk tangan untuk Mbak Lutfi. Baik, sekian pembelajaran dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian akan mempelajari etika rapat. Bisa dicari dan juga dipelajari. Nanti di pertemuan selanjutnya saya akan melakukan pretest lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.